Mengenai vaksin TBC, ya, mari kita sama-sama meminta, bukan meminta aja kalian duluan, bukan, minta kepada mereka, kalian percaya saya yang suntik mereka. Kita periksa dulu. Setuju. Jangan cuma lihat di kamera, pastikan isinya apa. Nanti saya ukur, bener nggak ini? Oh, tulisannya sama, labelnya sama, isinya udah diganti sama sirup, misalnya. Ayo, ya, jangan bodoh. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya, jangan takut. Mati sekarang, besok sama aja. Itu. Ini kan karena takut aja. Makanya orang-orang itu takut apa? Takut apa? Hilang kekayaannya, takut ini, takut itu. Penyesalan akan ada di belakang. Catat omongan saya. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah singkat. Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tapi sebelum 2030, kan sekarang aku kemarin banyak ya interview beberapa dokter yang meyakini bahwa sebelum 2030 pasti akan terjadi pandemi lagi jilid 2 dan lain sebagainya gitu. Benar seperti itu? Ini kan sekarang berproses. Mereka lagi mengintip ketika rakyat tidak bergerak, ketika rakyat tidak bersuara, maka rakyat lemah. Ya. Makanya rakyat dilemahkan dulu. Kelemahan rakyat apa? BLT. Nggak punya duit. Gitu loh. Kita lihat di Jawa Barat. Ya. Mau dapat BLT harus itu. Apakah ini ada kaitannya? Ada. Gitu. Karena mereka sudah menyatakan bahwa ini adalah programnya BKKBN. Ya. B, badan. Itu. Badan POM, waduh, disiapkan untuk apa? Melegalkan, ya, hal-hal yang akan jadi sebagai justifikasi lah. Isinya apa ya suka-suka mereka. Makanya waktu pas ada sidang informasi keterbukaan informasi di lembaga Komisi Informasi Publik kalau nggak salah itu, saya hadir. Ya antara perusahaan farmasi dengan ini. Ya terjadi inilah saling melindungi, saling mengcover, nah, itu. Jadi bisa kita percaya. Kalau saya hanya bisa percaya kalau saya turun langsung, gitu. Oke. Mbak dari dulu mengenai biar dapat nih, mumpung ada nih mengenai vaksin TBC, ya. Mari kita sama-sama meminta, bukan meminta aja kalian duluan, bukan. Minta kepada mereka, kalian percaya saya yang suntik mereka. Kita periksa dulu. Setuju. Jangan cuma lihat di kamera. Pastikan isinya apa. Nanti saya ukur, bener nggak ini? Oh, tulisannya sama, labelnya sama, isinya udah diganti sama sirup, misalnya. Ayo, ya, jangan bodoh. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya, jangan takut. Mati sekarang, besok sama aja. Itu. Ini kan karena takut aja. Makanya orang-orang itu takut apa? Takut hilang kekayaannya, takut ini, takut itu. Penyesalan akan ada di belakang. Catat omongan saya. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah singkat. Saya bilang waktunya sudah habis. Sekarang ambil keputusan. Jangan tunggu kaget baru ini gimana. Saya lihat banyak sekali orang panik. Saya bingung orang panik, tapi saya tahu mereka beragama, tapi mereka panik. Aduh, ada yang gagal dari agama. Ya. Saya beragama, tapi ada yang gagal, ada yang keliru. Keliru di mana? Keliru memahaminya, gitu. Keliru memahami dan hanya bicara teori, jiwanya tidak dihidupkan, tidak menghidupi jiwa. Itu yang penting, Pak. Jiwa ini penting sekali. Karena itu yang mau direbut oleh sistem khilafah dajaliyah. Dia nggak penting sama tubuh. Tetapi ketika jiwa kita kalah, maka di situ dia. Karena apa? Kekalahan di alam spirit, di jiwa kita kalah, maka kita akan menyerah. Makanya dihantam dulu jiwanya. Ditorture, dianiaya dulu, takut-takutin. Itu. Makanya saya paham. Beliau yang nakut-nakutin rakyat itu
dia paham teori ini. Ya, dia paham energi, dia paham masalah frekuensi. Dia paham vibrasi. Jadi mereka bermain dengan frekuensi. Saya kasih tahu aja nih. Jangan terus suruh berdebat secara ilmiah. Ilmiah dia yang bikin kok. Jangan harap hal-hal yang buruk akan ada referensinya kalian akan dapat. Kalaupun ada referensi, itu peristiwa-peristiwa yang lalu yang sudah banyak menjadi korban. Makanya mereka ajarkan apa? Kaidah ini. Wah, berdebat lewat ini. Mereka menggunakan data orang. Orang ngumpulin data pun dia nggak tahu. Ngomong, ngebacot begitu. Coba kalau kita challenge. Mereka hafalan, bos. Mereka hafalan. Mereka sendiri nggak tahu bagaimana mengaktifasi signal dia ke tower utama kita atau ke signal ilahi. Mereka nggak paham. Karena memang teori yang diajarnya cuma begitu. Karena dipisah nih antara ilmu jiwa sama ilmu tubuh dipisah. Harusnya kan disatuin. Termasuk sama ilmu spirit. Gitu, Pak. Baik. Nah, supaya komprehensif pemahamannya sehingga pemirsa dapat gitu. Satu pertanyaan terakhir, Jenderal, sebelum nanti dilanjut sama Bu Citra. Oh, kenapa terakhir? Jadi gini, saya tuh kan berharap suatu saat nanti tidak perlu ada lembaga yang namanya lembaga ad hoc, yang namanya KPK, karena institusi yang namanya Polri, Kejaksaan dan lain sebagainya itu udah benar-benar dipenuhi oleh orang-orang yang berintegritas. Kita tahu bahwa Gimana? institusi seperti Polri itu dipenuhi oleh orang-orang yang berintegritas. Kita Maksudnya tahu, itu harapan atau harapan dong. harapan? Artinya gini, kita tahu sekarang Polri itu kan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Artinya banyak sekali permainan mulai dari masuk di bidang laka, bidang itu Jenderal lebih paham lah ya. Ketika kemudian andai kata nih Jenderal dapat amanah, andai kata jadi Kapolri. Orang saya nggak bakal laku. Iya, tapi andai kata gitu. Konsep apa yang akan dilakukan Jenderal untuk beresin institusi yang namanya Polri ini sehingga kemudian nggak perlu KPK-KPK-an. Ini Polri udah bener-bener jujur, amanah. Gimana Jenderal? Apa yang akan dilakukan? Sebelum saya masuk ke situ, saya mau kasih tahu. Kalau ada orang mengatakan saya hoax, sebenarnya dia bagian daripada panitia. Nah, itu dulu. Dan ada lembaga yang selalu ngecap hoax. Mereka pun ada lembaga yang disiapkan untuk ini, yang sekarang sudah berubah jadi Digi. Nah, gitu. Jadi dunia ini disiapkan dulu, dia punya perangkat-perangkat untuk membuat apa? Mereka kontrol media sosial, mereka kontrol media. Itu ada sekarang bertransformasi menjadi Digi. Mereka, saya paham. Dulu kawan saya Pak Semi Pangharapan yang sudah mengundurkan diri, saya paham betul. Itu ya. Jadi itu adalah agenda global, Pak. Karena di mana-mana itu semua lembaga ini disiapkan. Sehingga Bapak bisa paham, oh kenapa Polri begini, kenapa ini, enggak. Bukan Polri, sekedar Polri yang dibenarkan. Ikan busuk dari kepala. Kalau kita bicara tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan, maka semua dimulai dari kepala negara, bukan di Polri. Di Polri adalah bagian daripada sub persoalan. Itu. Kenapa? Karena ini adalah konsep revolusi industri. Semua harus menjadi industri. Makna industri apa? Semua harus menghasilkan uang. Makanya di mana-mana selalu ada Wani Piro. Ya, saya nggak tahu siapa yang mencetuskan kata Wani Piro, walaupun di dalam bahasa Jawa. Tetapi itu menunjukkan bahwa tidak ada yang gratis. Jadi bukan berdasarkan kemampuan, integritas, dan rasa takut mereka, kesetiaan mereka terhadap sumpah jabatan, sumpahnya kepada Tuhan, mereka anggap main-main. Kita lihat kepala negara, kita lihat aja kemarin Pak Prabowo, dilaksanakan nggak sumpahnya? Kita lihat Jokowi, dilaksanakan nggak sumpahnya? Ya, kenapa? Saya belajar dari situ. Oh, ternyata ini sumpah-sumpahan, sumpah serapah. Akhirnya apa? Mendapatkan sumpah serapah dari rakyat. Karena sumpahnya hanya apa? Sumpah formalitas.
kelihatannya apa namanya sakral. Saya bersumpah pegang kitab sini begini. Bagaimana Tuhan bisa memberkati bangsa ini? Jadi kalau Bapak bicara, jangan bicara Polri. Saya paham semua, Kak. Entah Polri, entah kejaksaan, entah pengadilan, entah mana. Kita lihat aja tuh. Ya, entah pengacara, entah apa. Semua bergerak, ada blueprintnya, Pak. Kalau mereka seperti itu karena mereka sebagai manusia yang sudah dikuasai oleh nafsu materialistis, mendapatkan pujian. Tadi kan mereka takut. Iya. Mereka kan takut diketahui hartanya. Ya, sehingga mereka hanya menikmati, misalnya punya mobil, hanya panasin mobil di garasi, terus berhayal, ya, dan sebagainya. Nah, kan mereka takut. Tapi kalau mereka disinggung, kalau diberitahu mereka tersinggung. Karena sudah mengkristal, Pak. Jadi apa yang kita saksikan selama ini di depan mata itu hanyalah kemunafikan. Kita memang dididik untuk munafik ternyata. Ya. Makanya ada istilah muncul namanya pencitraan. Kalau pencitraan artinya citra yang dibentuk, dibeli, diberi. Karena Wadi Biro tadi. Oh iya. Makanya media, wah citranya bagus, survei. Iya. Survei juga itu kan dibayar. Iya benar. Karena semuanya adalah industri. Apa yang tidak industri? Sebutkan, apa yang tidak industri? Iya, semua agama spiritual pun semua jadi industri sekarang. Dari ke ujung rambut sampai ke kaki juga industri. Iya. Cat rambut, Iya. ya kan? Ini, Bener, ini, Jenderal. Iya. ini semua cinta industri, ya kan? Rumah sakit industri nggak? Iya banget. Industri. Kami akan melayani dengan hati. Bayar dulu, coy, kan gitu. Ya, itu kan semua industri. Apa yang tidak industri? Karena itu, jadi penyelesaian harus komprehensif. Oke. Dimulai juga dari mana? Dari sekolah. Rubah sistem sekolah. Kalau lama-lama, yang penting dia bisa membaca, menulis, berhitung, kelar. Semuanya learning by doing. Oke. Try and error. Jangan dicekokin. Hapus PAUD, hapus TK. Kenapa harus dihapus PAUD dan TK? Ya, Kenapa harus dihapus PAUD dan TK? biarkan mereka hidup fitrah dulu sampai umur 7 tahun, bermain dulu. Oke. Jangan dibanyak-banyak. Kalaupun mau dibuka kayak TK silahkan, tapi suruh mereka bermain, biarkan mereka ini, jangan dimasukin doktrin dulu. Sampai usia 7 tahun, karena itu adalah masa hipnosis. Setelah itu baru dia mulai ditanamkan adab. Itu. Sampai umur 9 tahun. Baru setelah itu diisi ilmu. Boleh diisi ilmu ketika dia lulus adab. Ya, kalau kita bicara sampai kelas 3 SD, lulus adab dulu, baru bisa naik kelas 4. Baru diisi ilmu. Sehingga ilmu yang diberikan adalah, atau pengetahuan yang diberikan adalah pengetahuan yang justru semakin memperkuat adabnya. Oke. Karena dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dia sudah mampu memfilter. Karena kognitifnya sudah berkembang maksimal. Gitu. Luar biasa, Jenderal Dharma Pangrakun. Terima kasih banyak ya sudah berbagi di Ngaji Roso. Selanjutnya akan Masih ada pertanyaan nggak dari netizen? Oh, sebenarnya banyak, tapi kasihan ini Ibu Citra ini. Katanya tadi extend. Ini iya boleh. Oke, nggak apa-apa ya berarti. Bentar lagi ya. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ini 2.600 yang Nggak apa-apa, stay, saya Jenderal. jawab. Saya jawab mumpung itu. Ya, mampu. Banyak saya mau tanya katanya. Oke. Apa ini detox vaksin COVID-19 Pak katanya. Detoxnya apa gitu? Detox ya. COVID viral lagi Pak, gimana ini? Aduh. Oke, kalau gitu tuh. detoxnya ini farmasi akan marah nih kalau saya ngomong. Jadi gini, Udah lama marah Jenderal. Udah lama marah. nggak apa-apa. Banyak orang farmasi yang juga nggak setuju dengan itu dan Iya, setelah iya. mereka sadar. Oke. Bahkan ada yang pernah kerja di farmasi, adiknya meninggal 22 jam setelah di enjus. Ya. Pertama begini, pertama gini, percuma di detox kalau dia nggak berdamai dengan diri sendiri dulu. Oke, Jenderal. Berdamai dulu aja. Artinya apa berdamai dengan diri sendiri? Mulai sadari bahwa di dalam tubuh saya selama ini saya tidak menghormati ciptaan Tuhan. Jadi ketika kita memperlakukan tubuh kita, tanya sama Tuhan, apakah diizinkan atau tidak.
selama ini kita tidak menghormati. Kita perlakukan tubuh kita tidak menunjukkan bahwa kita menghormati yang mencipta. Sadari dulu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai berdamai dengan alam. Berdamai dengan alam. Berjemur. Berjemur setiap jam 10 pagi. Tidak usah lama-lama, 10 menit atau 15 menit. Biasakan minum air putih 15 menit sekali. Oke, 15 menit Cukup sekali. ya, 3 teguk untuk mengatasi apa? Segala, bukan sekedar dahaga, tetapi untuk gini, tubuh kita ini 70% air. Dan ketika biarkan sel-sel jaringan tubuh kita ini, pori-pori tubuh kita ini menyerap air. Nah, ketika minum, nggak usah, jangan diteguk, tuk, 3 teguk sedikit aja. Dan rasakan mengalir melewati tenggorokan. Dengan rasa ucapan syukur. Selama ini kita tidak menghargai. Kalau kita minum gluk, apa yang terjadi? Tubuh stres. Makanya perlakukan segala sesuatu dengan kasih sayang, halus. Ya, siapa yang nggak senang dihalusin? Iya. Oke. Mulai itu, sadari itu, dan mulai tinggalkan, lepaskan hal-hal yang pertama, minta ampun juga dulu sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Selama ini abai. Jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Ya, minta ampun sama Tuhan, jangan ulangi lagi. Dan yang ketiga, berani untuk menyatakan kebenaran, sampaikan kepada orang-orang. Itu yang terpenting. Selamatkan yang lain, jangan biarkan lain. Jangan, yang penting gua enggak. Itu egois. Ya, mulailah tinggalkan rasa hal-hal egois itu. Memang sistem menciptakan kita supaya egois. Gitu. Yang penting gue dan keluarga gue. Enggak. Korban yang paling mulia adalah ketika kita mau berkorban untuk sahabat-sahabat kita. Teman-teman tanya, pesan jenderal untuk kita-kita yang takut karena diancam nggak mau vaksin lagi. Tadi saya sudah sampaikan, itu bangun komunitas. Itu ya, apa tuh namanya? Kampung aman tadi ya. Oh, kita Kampung aman tuh sudah harus komplit. Nah, mulai sekarang segera. Yuk bersinergi Ya, teman-teman. mulai sekarang berkomunitas. Ya. Karena apa? Tadi saya udah bilang, Satpol PP tidak sukses. Mereka akan menggunakan apa? Aparat bersenjata. Iya, polisian, TNI. Waduh. Dan kita akan dipegang. Begini mau bilang apa lo? Kalau berkomunitas, lebih baik mati dalam iman daripada mati karena hanya takut kepada manusia yang juga takut mati. Mereka juga takut mati kok. Inilah konsep homo homini lupus. Dan ini adalah agenda depopulasi. Sudahlah, mereka nggak usah berkelit. Kita udah punya dokumennya. Kita paham kok. Akhirnya adalah apa? Ini adalah agenda perbudakan total. Ya. Diperbudak imannya, diperbudak mainnya, diperbudak tubuhnya. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Jadi mereka yang melakukan ini, mereka lah yang penjahat. Tetapi sekarang karena masa post-truth dibalik, seolah-olah kita yang tidak mau diajak ikut jahat. Ini kan ikut menjalini tubuh kita yang adalah milik Allah. Mereka nggak berhak. Ya, saya sampaikan di sini dengan tegas, mereka tidak berhak mengatur tubuh kita. Nafas kita yang berikan Tuhan. Makanya saya bilang segera berdamai dengan Tuhan. Nafasmu yang memberikan Tuhan, bukan mereka. Ya. Jangan suruh-suruh orang pakai masker. Itu cara apa? Bahwa kita disuruh bermusuhan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nafas kita. Saya bisa begini karena ada nafas. Nggak ada nafas, nggak ada artinya saya. Ya, saya bisa masih bisa, Bapak masih bisa senyum karena ada nafas, Pak. Iya. Kenapa ada nafas? Mata Bapak bisa berbinar-binar, kenapa? Ada nafas. Makanya mereka mau sasar. Dia mau hancurkan DNA ilahi dengan berubah menggunakan teknologi mRNA. Dari double helix, 2 kromosom tadi, dia rubah menjadi triple helix. Unta yang ketiga itu apa? Justru dia mengintervensi. Dia memotong. Prinsipnya Jenderal Dharma lebih baik terasingkan daripada menyerah pada kemunafikan gitu ya. Saya lebih baik diasingkan karena memang sudah seperti itu sejarahnya.
Nabi Nuh, saya bukan bicara saya Nabi ya. Nabi Nuh menyampaikan, nggak ada yang percaya, betul? Begitu kejadian semua. Semua yang tidak percaya jadi data. Bener-bener jadi Data. Mau kita tunggu kita jadi data, baru dipelajari sama generasi berikutnya. Oh, telah meninggal begini. Terus akhirnya mereka takut. Padahal proses ini adalah proses cipta kondisi. Jadi jangan selalu percaya dengan data. Uji datanya. Challenge orang yang memberikan data. Dari mana lu dapat data? Data beneran, berdasarkan fakta beneran, atau fakta dikondisikan. Contoh, ada orang mati. Pertanyaannya, mati dibunuh, mati terbunuh, atau dibunuh beneran mau dibunuh, terbunuh dibuat proses sehingga dia mati, ya kan? Atau mati karena beneran dipanggil Tuhan. Datanya sama, telah mati. Tinggal mau dimasukkan sebagai data mati apa. Dan kenapa mereka butuh angka? Supaya memberikan kesan bahwa ini dahsyat. Angka itu akan berkorelasi dengan apa? Dengan keluarnya anggaran. Makanya mereka selalu main angka. Angka. Dari dulu saya mempersoalkan angka. Makanya kita selalu menghitung Tuhan dengan angka. Mau tes ke laboratorium, angka. Terus udah itu dikasih angka, kita bodohnya kita bayar pakai angka. Pulang-pulang ke rumah, angka itu mempengaruhi sistem kepercayaan kita. Makanya belief system orang yang tidak percaya Tuhan itu dia selalu ukur dengan angka. Karena dari sekolah kita diajar angka adalah lambang kesuksesan. Sekarang angka menakutkan. Dulu dibilang positif bagus, sekarang dibilang positif takut. Ada pertanyaan lagi, Jenderal? Apa? Pak Komjen, ceritain soal rencana Smart City, Pak. Apakah kamera CCTV di jalanan itu bagian dari kontrol? Yes, itu. Dan kemarin yang ada scan mata, scan retina, itu jadi dia dapat proyek untuk kumpulin supaya dia punya data sehingga bisa dia jual ke usernya. Usernya siapa? Ayo, usernya siapa? Siapa? Usernya siapa? Ya penyelenggaranya lah. Siapa penyelenggaranya? Siapa? Ya mereka lah yang sedang berkuasa. Ya mereka hanya penyelenggara. Tapi sistem nanti yang akan punishment kita akan freeze. Misalnya contoh, saya punya uang, saya punya misalnya saya mau ikut, rekening saya hari ini saya hanya boleh berbelanja sejauh 2 km dari rumah saya. Di luar itu nggak boleh. Muter aja di situ 2 km. Saya hanya boleh belanja hari ini misalnya di Indomaret, Alfamart nggak boleh, di Alfa Midi nggak boleh, di Allfresh nggak boleh. Ya udah di situ. Mereka bisa batasi sampai segitu detailnya. Dan apa yang kita belanja akan ketahuan. Nah, nanti dibilang, oh ini sesuai dengan data kesehatan Anda tidak boleh mengkonsumsi kalori melebihi yang sudah kami tetapkan. Gimana ngukurnya? Ribet. Apa dampaknya apabila mereka nyatakan ini melanggar atau fail? Di freeze kita punya rekening dan sebagainya. Ya, ini akan terjadi. Jadi ikut salah, ini maju kena, mundur kena. Ya, tidak apa istilah itu? Tidak ini bapak mati, ini anak mati, itu apa istilahnya itu? Jadi sama-sama mati. Ya. Gitu gak? Jadi sekarang inilah saatnya kita ada di dalam persimpangan jalan untuk mengambil keputusan. Makanya gini, kalau mau jadi orang jahat sekalian. Jangan nanggung, biar jadi dikenal kayak bikin ormas gitu ya? Enggak, bukan itu. Kalau mau baik jadi orang, maksudnya kita tanya baik, menurut kita baik, ternyata kita belum jadi orang baik, nanggung bos. Kalau mau orang baik sekalian, selesai dengan dunia ini. Tapi kalau mau jahat sekalian. Kadang-kadang seperti dia ini, kelihatan dia diam seperti orang baik kan, padahal dia orang jahat juga. Kenapa nggak baik-baik banget kok?
Mendingan mereka sekalian jadi orang jahat sekalian, karuan bisa menguasai dunia, ya kan? Atau jadi orang baik sekalian, yang sungguh-sungguh orang benar di hadapan Tuhan. Pilihannya di situ. Inilah kesempatan terakhir bagi kita. Ambil keputusan segera untuk menentukan jalan mana yang kau pilih. Jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Kalau yang jalan yang sempit hanya bisa bersama Tuhan. Jalan yang lebar, di sanalah tempat orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Menghormati bukan berarti dia tidak menghormati, bukan berarti dia tidak kenal loh. Dia kenal, cuman dia against. That's why they call it Al-Masih Ad-Dajjal. Atau kalau di dunia internasional disebut Antichrist. Christ itu tidak selalu disebut agama Kristen sebenarnya. Christ itu mereka anti kepada orang-orang yang diurapi. Kristo, mereka adalah anti kepada orang-orang yang takut sama Tuhan. Orang-orang yang diurapi, kelompok-kelompok yang diurapi. Sungguh-sungguh hanya. Jadi ini pertarungan antara orang yang setia kepada Tuhan dengan orang yang betray atau berkhianat kepada Tuhan. Kenapa saya harus bilang berkhianat? Karena yang menghadirkan dia Tuhan, tetapi dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Makanya mulai sekarang ingat, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam, dan berdamai dengan Sang Pencipta. Terima kasih. Thank you, Jenderal. Luar biasa. Menyala. Banyak teman-temannya tanya ini juga. Ribuan nih yang nonton. Ini satu. Dikasih bantal aja, kasih bantal. Ini apa? Ada ininya. Ini nih. Apa namanya? Ada kayu. Kayu, Jenderal. Nggak apa-apa, tapi kalau saya di sini nggak apa-apa. Saya kalau di sini pun. Oke. Atau mungkin dikasih bantal juga nggak apa-apa sih. Luar biasa banget teman-teman responnya. Nggak, mumpung ini, karena kan saya kan nggak main-main live itu, nggak ngerti saya. Saya nggak ngerti. Kenapa saya nggak ngerti? Ini yang dibilang kecerdasan sel. Kecerdasan body intelligence. Jadi badan saya itu nggak suka sebenarnya. Jadi ini yang bilang apa? Fitrah, kalau orang fitrah itu gue nggak usah bilang gue nggak mau ke sana. Badannya nggak mau aja. Iya, paham. Paham ya? Ini susah saya jelaskan gitu loh. Misalnya saya di sini, dari sana kasih signal kan, terus saya ke sini deh, truk jatuh. Nah itu signal, gitu. Saya digerakkan ke sana, gini. Makanya posisi kita duduk, berdiri, ini juga akan apa? Ini sangat mempengaruhi kita punya ini, itu. Makanya orang bilang, kalau orang Cina bilang feng shui ya. Penempatan diri kita itu ada kontrol sebenarnya. Gitu, ada kontrol. Bukan sebelum populasi mereduksi kebutuhan menutup ruang eksistensi manusia. Itu, entah itu pekerjaan, entah itu apa, ya. Akhirnya manusia apa? Tak ada harganya. Padahal AI harusnya mengerjakan untuk membantu meringankan tugas manusia yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yang menyangkut keselamatan jiwanya. Misalnya turun ke jurang, ambil itu, suruh ini ya, suruh manjat mangga, suruh AI gitu kira-kira. Jangan sumber penghasilan untuk penghidupan diganti sama dia. Ini jahat. Jadi kejahatan berkedokkan teknologi. Udah. Tetapi kenapa orang suka dengan teknologi? Vendornya untung gede. Panitia penyelenggaranya, yang usernya, yang memberikan tender juga dapat kebagian. Orang terhipnotis dengan uang di situ. Ya. Tapi dia tidak tahu bahwa mereka sedang merangkai jaringan-jaringan digital prison yang akan memenjarakan hidup kita. Makanya semua departemen, semua kementerian pakai
teknologi IT semua. Siapa yang bikin programnya? Blueprint-nya udah ada. Yang atur siapa? Ada satu lembaga di daerah Surapati. Surapati ya? Ya. Ada satu lembaga itu yang ngatur nih. Polri begini nih, TNI begini, SDM begini, ini begini. Udah diatur semua. Ini duitnya lu kerjain. Kalau udah tahu kayak gitu mah nggak ada yang tersembunyi. Gitu. Terus BPK bilang, lu nggak habisin. Gua bilang dulu jelek. Wah. Akhirnya dipaksa lah untuk merencanakan sesuatu yang dia tidak tahu harus merencanakan gimana. Kalau nggak, tahun depan gua kurangin anggaran lu. Karena orang, waduh, anggaran dikurangin, susah dong nanti. Bukan susah. Ruang gerak kita jadi terbatas atau take home pay-nya hilang. Gitu. Ya, untuk mengganti uang digitalnya, apakah kita harus kembali lagi ke cash untuk menghindari total kontrol itu tadi? Apakah cash still the king? Nah, sekarang persoalannya gini, kita bicara negara atau kita bicara pribadi? Kita bicara komunitas atau sendiri? Ini yang perlu kita rumuskan bersama. Kalau kita bicara negara, ya tinggal kebijakannya. Kita pertahankan uang cash. Kalau jadi presiden, udah nggak usah ikutin rate di money changer. Enak aja dia nentuin kalau gue, gitu. Kita tentukan sendiri. Kita nggak butuh mereka kok. Betul. Saya pastikan 1100% tidak perlu negara asing. Kalau lebih baik, yang penting kita pertahankan keluarga kita aman, semua. Ngapain sosok internasional? Ya, karena mereka sudah kalau orang sudah bilang tekaupen, pengennya keluar negeri, gaya, naik pesawat, ini udah enggak. Saya sudah putuskan saya tidak akan pernah keluar negeri lagi. Saya putuskan saya akan hidup di Indonesia sampai Tuhan panggil. Karena udah nggak ada gunanya lagi kita menikmati. Jangan habiskan uang untuk hal-hal seperti itu. Kalau kalian punya bantu orang. Himbau mereka yang suka terbang ke luar negeri. Gitu. Apalagi menggunakan uang Asing. Uang negara. Uang negara ya. Masalahnya dibilang itu uang rakyat, tapi kenyataannya itu pinjam. Gue bingung gitu loh. Jadi kayaknya jadi gini, istilah itu dibikin untuk rakyat marah, gergetan tapi nggak bisa apa-apa. Uang rakyat, tapi rakyat nggak pernah pegang uang. Dan kurang ajarnya mereka. Kalau mereka kasih BLT, rakyat berpikir kalau mereka pahlawan. Padahal itu adalah sebagian kecil dari hak yang harus rakyat terima. Tugas mereka ada itu untuk jaga rakyat hidup aman, bukan ditakut-takutin. Iya. Jadi apa yang terjadi sekarang tidak benar. Enggak sejatinya begitu. Pemimpin itu adalah bapak buat bangsanya. Tidak boleh ada satupun yang eliminasi, tersingkir. Ada anak, seorang bapak, ayah, ibu, anaknya ada yang excellent, ada yang kurang, ada yang bagaimana. Semua harus sama. Pelajarannya begitu kan, adil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana ada adab kalau nggak ada adil? Makanya udah nggak ada punya adab. Ngomong aja adab teori semua. Jadi hal seperti itu. Tapi negeri Konoha ini kayaknya dikit-dikit takut sama asing. Ada tekanan sedikit dari asing, takut. Apa karena kita utangnya kebanyakan ya Pak ya? Bisa selesai nggak? Bukan hutangnya kebanyakan. Hutang kebanyakan udah iya. Tetapi memang ada kontrak politik. Kontrak politik di mana di mana kita mau ngidupin bangsa kita harus ngutang gitu loh. Dan utangnya nggak boleh dibayar full. Harus dibayar hanya bunga pokok. Pokoknya nggak boleh diselesaikan sekaligus. Sehingga setiap periode kepemimpinan, dia akan selalu pokoknya bertambah. Sehingga utang bunga yang dibayar semakin lama akan semakin Mumpuk. besar. Sehingga resources yang ada, pemasukan yang ada, itu tidak akan sanggup lagi untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kepemimpinan strong leadership yang punya ketegasan dan kemampuan untuk menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seperti kata Bung Karno.
dalam waktu yang singkat-singkatnya kita mengumumkan Indonesia merdeka kembali. Mampu nggak Pak kita? Mampu sekali. Pertanyaannya mau apa enggak? Hanya itu aja kan. Setelah mau apa? Berani enggak? Kenapa nggak berani? Apa sih implikasinya? Kalau mau jadi pemimpin ya berani, kalau nggak ya mundur. Gitu loh. Pemimpin kok cari aman. Oh enak sudah dapat fasilitas, penghormatan, biaya negara, kok nggak mau iniin? Kan begitu. Pemimpin sejatinya adalah tempat rakyat menggantungkan nasibnya. Tapi sepertinya nggak ada, Pak. Ya kan itu teori. Ya, Sepertinya nggak ada ya. Memang dari dulu kita selalu menjadi, ya itu udah bilang Dasein sama Dasolon kita akan bisa berjalan. Karena ada mereka dikendalikan kok. Ada yang merimut kontrolnya. Ada sutradaranya. Di balik sutradara ada produsernya. Di balik produsernya ada modal. Tapi apa sih Pak implikasi kalau kita keluar dari organisasi dunia itu? Implikasi pasti ada. Di mana-mana ketika kita masuk dalam suatu organisasi mafia, ini saya ilustrasikan ya. Terus kemudian kita sadar dan kita akan keluar, itu mereka nggak akan rela. Itu. Mereka tidak akan rela karena apa? Karena mereka tidak mau banyak yang mereka tidak mau ada yang tersadarkan, terselamatkan, sehingga mereka akan menganggap bahwa kalau mafia ya, kita keluar itu takut ngebocorin, sehingga banyak yang semua bubar. Kira-kira begitu. Jadi sekarang semua tergantung kepada pemimpin. Tetapi kalau pemimpin tidak mau mendengarkan suara rakyat, maka rakyat harus mengambil keputusannya masing-masing. Karena tidak merasa ada yang memimpin dan melindungi dia. Selesai. Makanya saya bilang, bangun lagi gotong royong. Bangun komunitas. Karena hanya orang-orang yang punya hati cinta bangsa, ingin menyelamatkan jiwa keluarganya, itulah mereka yang akan bisa bersatu dan yang akan selamat. Jangan pikirkan hidup dan mati. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Tapi setidak-tidaknya kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Ya, jangan keluarga kita mau diatur-atur sama keluarga orang yang dia tidak peduli. Makan aja dia nggak peduli, nakut-nakutin pakai penyakit. Pak Budi, yuk ketemu yuk. Bapak nakut-nakutin, saya nggak takut sama Bapak. Ya. Tapi kalau agenda depopulasi itu adalah agenda yang mereka, bukannya semakin berkurangnya penduduk itu jadi rugi ya, jadi nggak ada cuan dong buat mereka, industri mereka ya kan? Kenapa sih harus depopulasi? Ini kan agenda iblis. Sebenarnya agenda iblis. Karena iblis, jadi kan mereka rencana 500 juta ya, maksimal. Itu mereka dengan alasan bla 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 bla. Semua alasan itu justifikasi untuk membenarkan langkah mereka. Manusia punya jiwa. Jiwa ini punya Tuhan. Dan Tuhan ingin jiwa-jiwa ini selamat kembali kepada Sang Penciptanya. Kembali kepada fitrahnya. Tapi mereka tidak ingin itu sebenarnya. Endingnya pertarungannya di situ. Sehingga kenapa mereka ini? Bukan masalah dia untung apa segala macam, itu apa? Sasaran antara. Ya. Tetapi udang di balik batu semuanya apa? Mereka ingin setiap jiwa mengeluarkan statement atau jiwanya akan confess bahwa saya sudah tidak menghormati kamu, Tuhan lagi. Cuman itu aja kok. Hanya itu endingnya. Saya sudah tidak setia kepada kau lagi. Saya izin tidak setia. Tapi kan sebenarnya manusia itu manusia ini kan apa? Manifestasi daripada Tuhan yang tidak terlihat ada pada kita. Kita adalah medianya Tuhan. Nah, sekarang kita mau jadi medianya Tuhan atau medianya Dajjal? Media Dajjal pasti keren-keren. Karena memang dia dikasih fasilitas, dikasih fame, dikasih glory. Ya. Makanya mereka dikasih kuasa. Itu yang di pemerintahan itu kan, kalau mereka tidak mengikatkan diri dengan sana, nggak akan jalan tuh. Makanya kan orang bilang, ini kok masa sudah punya kekuasaan, kok nggak bisa kemarin janji gini. Ya memang teorinya mereka begitu. Makanya ada istilah apa? Kutipu kau. Ada juga
apa namanya sindiran. Sakitnya tuh di sini. Karena kita apa? Duh, saya bingung sama rakyat Indonesia ya. Percaya sama janji politik, udah tahu pembohong, dikasih tahu yang benar nggak mau percaya. Itu. Saya bingung juga. Kenapa? Sebenarnya nggak bingung, karena mereka proses gimana mereka dibuat menjadi berkarakter pragmatis. Gitu. Dikasih 300.000, suaranya dikasih. Udah menderita, teriak-teriak. Dikasih tahu, diingatkan, tetap dijalanin. Ini masalahnya. Jadi antara politik pun, antara one man, one vote, itu ada hubungannya semua. Kenapa ada KPU? Ada hubungan semua. Supaya apa? Kontrol kendali tetap bisa mereka pegang. Ini yang menangin. Ini yang dikalahin. Oh memang kelihatannya sibuk. Wah kampanye sana sini. Hanya apa ya? Blegedes kata orang itu. Ya. Saya tahu semua. Ya, tahu semua bagaimana ininya. Terus kemudian kita masuk dalam sistem yang dibikin runyam, ya. Terus prosesnya harus begini, undangan dikurang-kurangin, ada yang dikirim semua. Terus angka pesanan dan sebagainya dan sebagainya. Huruf K tadi kan KPU K. Untuk siaran KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, oh dulu kan ada itu yang anak-anak latihan badminton. Oh eksploitasi anak, KPAI. Dia bikin kerjaan aja. Karena dia harus mempertanggungjawabkan anggaran yang dikasih. Karena setiap lembaga tersebut udah punya misi, udah punya program yang di endorse, yang diiniin. Ini anggarannya harus dilaksanakan untuk mencapai misi bersama. Jadi ini sama semua. KPK juga sama. Saya paham betul. KPK itu mengerjakan yang tidak sesuai dengan agendanya hajar. Yang masih orang kita jangan. Gitu-gitu doang. Bukannya ada pemeo apa? Pisau tumpul ke tajam ke bawah, tumpul ke atas. Udah sampai mati pasti begitu. Teori-teori itu semua palsu semua. Itulah kenapa semua di toga pakai warna hitam, di pengadilan pakai hitam. Semua permainan hitam ada di situ. Orang berdebat di sidang itu kan teori semua. Penyelesaiannya tidak teori kan gitu. Kita ini bodoh sekali, bicara normatif, penyelesaian nggak pernah normatif. Inilah namanya kehidupan formalitas. Membuat kita menjadi munafik. Dan sebagainya, banyak banget ya kalau ya. Apalagi Bu? Kembali ke vaksinasi BG. Ini sebenarnya yang harus diwajibkan itu sistemnya, prosedurnya gimana sih Pak? Sukarela ataukah seluruh masyarakat itu harus wajib ikut, pemaksaan atau bagaimana? Ini ya, perhatikan step-stepnya. Step-stepnya mulai dari halus, terus kemudian mulai agak nggak enak nih, mulai agak ini, dan endingnya pemaksaan. Kalau nggak percaya, baca di undang-undang. Undang-undangnya ada. Artinya undang-undang ini akan berlaku. Undang-undang nomor 17 tahun 2023, baca mulai dari pasal 400. Saya sudah baca semua. Bahkan pandemi, dengan jumlah, ini banyak yang sakit nih ya, masuk rumah sakit. Makanya, kesempatan, hindari rumah sakit. Blokir, bukan blokir. Blokade. Boykot. Wah. Boykot aja seminggu aja. Bertahan, nggak akan mati kok, percaya. Boykot. Nah, rakyat harus kompak. Jangan sebentar sakit datang, boykot. Jangan dia aja yang boykot kita boykot dia. Saya sudah boykot udah lama. Mereka kan bangun makin banyak tuh. Itu tempat untuk kita semua ntar. Datang ke sana cuma tidur. Dikasih tempat tidur suruh bayar lagi. Nggak ditungguin. Yang datang cuma pakai begini, bagaimana keadaannya segala macam. Aduh. Gemes ya Pak ya? Loh. Iya, saya bilang keluar. Mau keluar aja minta izin. Iya. Orang kita yang bayar kok dia minta izin, sialan. Ayo come on. Wake up. Sakit jangan ke rumah sakit, titik. Cari rumah sehat. Ya. Yang sehat adalah di rumahmu sendiri. Karena di situ ada kehangatan keluarga.
Betul, betul. Kumpul bersama keluarga. Datang ke sana, mau keluar tidak diizinkan, harus begini-begini, hampir di sana ditakutin lagi. Bodoh sekali ngeluarin uang dalam keadaan takut. Karena ketakutan, takut. Ya, udah di sana apa yang masuk? Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh membuat tubuhmu tidak koheren. Kenapa tidak koheren? Saya belajar dari pepatah. Kimia-kimia mereka terbuat dari dari minyak. Iya. Pusatnya di mana? Di Gresik. Pepatah mengatakan air dan minyak tidak bisa bersatu. Disitulah kenapa hancurnya tubuh manusia. Karena dia tidak koheren. Tubuh kita pintar, maka dia tidak mau bersatu dengan minyak. Tetapi justru minyak itu menjadi apa? Menjadi jejaring yang menghambat, yang menerima segala sesuatu yang terlewat di dalam darah. Dan akhirnya apa? Jadi plak, jadi apa? Itu semua yang bikin plak. Itu semuanya yang memunculkan nama-nama penyakit yang akhirnya sekarang ditakut-takutin orang. Minum makan gorengan, kena di sini, minyak juga nih. Kasih pencair darah apa segala macam. Aduh. Keluarga saya udah kasih tahu tuh, tapi tetap imannya sama di situ. Ya. Imannya di situ. Ini berhala. Jadi mengandalkan sesuatu ciptaan manusia melebihi sang pencipta itu berhala. Jangan bilang beragama. Dan Tuhan marah. Itu namanya berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam, berdamai dengan Tuhan. Ayo, sedih. Ada nggak sih Pak pasal yang bisa membela rakyat untuk menolak vaksin BG atau vaksin-vaksin di masa depan? Kembali ke pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar, semua undang-undang yang ada harus hierarkinya lebih tinggi Undang-Undang Dasar 45. Baca pasal 28, pertahankan itu. Ya, masalah mereka tidak mau mendengar ya urusan lain. Karena memang mereka ditugaskan jangan mau tidak perlu berargumen. Mereka udah diciptakan jadi robot. Makanya makanya kemarin ketika pandemi yang lalu, mereka dulu yang duluan. Supaya apa? Supaya hilang hati nuraninya. Lihat perubahan perilaku sekarang. Semua jadi buas. Yang sudah terkena suntikan. Semua jadi buas. Karena ini adalah proses menuju nggak peduli bener apa enggak, gua anggut semua. Sadar, bapak-bapak di DPR, bapak telah membuat undang-undang yang akan menganiaya keluarganya semua. Proses legislasi adalah proses melegalkan. Makanya bilang legislasi, melegalkan yang tidak legal. Supaya terlindungi. Gemes. Sedih saya. Aduh. Sedih. Sedih ya Pak ya. Sedih saya. Saya sedih. Karena betul-betul bangsa ini mau dihancurkan. Rakyat mau dibunuh. Yang bilang nggak dibunuh, ayo diskusi sama saya. Yang bilang nggak dibunuh, ayo diskusi sama saya. Saya bukakan semua. Biar Anda sadar. Waktu kita sudah sempit. Kehidupan makin susah. Banyak orang yang mengeluh tidak bisa bayar kos. Tidak bisa makan. Betul. Dan saya juga bukan orang berkelebihan. Ingin membantu dalam kekurangan. Gitu. Tapi jangan takut. Hidup mati kita ditanggung Tuhan. Gitu. Tuhan akan menjaga kita. Gitu. Makanya ada yang bilang amal ibadahmu menentukan hidupmu di akhirat. Tanamkan deposito. Apalagi? Mobilmu, hartamu, rumahmu. Selama ini ya kita terjebak. Ingin memiliki rumah. Kita membangun hayalan, membangun kerajaan di dunia. Dengan rumah besar-besar. Tangganya begini. Ya kan, halaman besar-besar, ada kolam renang. Apa yang terjadi? Sekarang banyak yang mau dijual, nggak ada yang mau beli. Iya, nggak ada. Ketika orang keluarga di situ lapar, tidak punya uang cash.
dindingnya, temboknya, kayunya, tempat tidur nggak bisa digigit. Sementara kebun, sawah, semua udah dimiliki sama oligarki. Kita terjebak dengan imajinasi yang ditawarkan lewat marketing, oleh marketing lewat promosi-promosinya. Kita terjebak dengan hayalan-hayalan seperti itu. Kita terjebak dengan aksesoris-aksesoris yang sebenarnya tidak kita perlukan. Apalagi sekarang, kita suka masih pakai jam. Saya terkadang masih pakai jam karena kebiasaan. Tapi hampir 100% saya nggak pernah lihat ini jam masih hidup apa enggak, jam ini cocok apa enggak. Udah mengandalkan HP. Tapi jadi saya menghimbau kepada kita, yang membuat kita sulit apa? Hawa nafsu kita. Pengen beli ini, anting, pengen ini, pengen itu, pengen ini, udah punya ini, beli itu, gitu. Makanya rubah fokus. Fokus atau prioritas kita sekarang bukanlah untuk ini lagi. Gitu. Makanya kalau saya berhubungan dengan orang atau siapa, kalau saya lihat prioritasnya untuk diri pribadi, saya agak kurang nyaman. Gitu. Karena itu sudah terbangun self-center. Gua dulu dong, perhatiin gua dong, ini dong. Itu nggak benar. Kita digiring seperti sana. Kalau nggak diperhatiin ngambek. Aduh, itu namanya orang ego. Ya. Jadi kalau orang-orang mau bergabung bersama untuk orang lain, bukan untuk kita. Gitu. Ini semangatnya Pak Dharma ini benar-benar menggerakkan hati kita semua di sini loh. Mungkin kalian nggak ngerasainnya, tapi kita semua yang ada di satu ruangan ini kerasa banget vibrasinya. Tapi Banyak yang ini buatan komunitas dengan Pak Dharma. Iya, komunitas Pak, beneran. Ya, nanti kita bicara di belakang layar. Saya juga pengen banget di 2025 ini sebenarnya pengen banget ngadain sebuah forum offline di mana mereka ini nggak cuma ngeliat Pak Dharma secara online aja, tapi langsung saya, Pak Dharma, Bu Siti pengen banget ada di sebuah forum gitu kan. Karena apa? Karena cara membangkitkan salah satunya, cara membangkitkan kesadaran itu dengan ketemu langsung Pak. Ya. Vibrasinya nyampe gitu loh, semangatnya nyampe. Online ini kadang-kadang orang terdistraksi, apalah lupa lagi masak, lupa lagi, tiba-tiba WhatsApp bunyi, lupa lagi gitu kan. Jadi sepertinya harus tetap dipupuk, keep up semangatnya gitu. Iya banyak banget pasti kan, iya. Jadi Bu, jadi betul Bu ya. Jadi ini kita butuh pertemuan fisik. Betul. Zoom dan ini adalah cara mereka untuk apa? Memutus ya, memutus energi, memutus ini vibrasi. Tetapi mereka masukkan vibrasi yang lain, vibrasi palsu, signal palsu itu yang memutus. Jadi jangan takut dengan kata virus. Virus itu sebenarnya ya ini kami kasih virus, mereka kasih virus, cuma gitu doang kok. Virus hanya ada di laboratoriumnya mereka. Lalu mereka bikin teori. Mereka tuh hanya bicara teori. Mereka yang ngomong-ngomong itu dapat duit. Nah itu. Coba rakyat apa suruh periksa KPK. Dia punya apa rekening. Periksa sekarang perubahan di rumah dia. Semua dapat untung. Ya. Ini yang namanya pesugihan. Korbankan nyawa orang, mereka dapat kekayaan. Cuman dengan konsep modern. Ini namanya modern genocide. Tidak ngaku di depan, tetapi by system. Ini yang dibilang neokolonialisme. Karena apa? Mereka neoliberalisme. Orang-orang liberal. Hanya neo itu apa ya? Covernya aja. Casingnya sama. Casingnya beda, dalamnya sama. Nawaitunya tetap sama. Apa mana? Bapak tadi ada bilang, iki loh Pak. Jadi pertemuan-pertemuan itu perlu ya. Ya termasuk begini, nanti kalau ada yang tidak enak badan, ada apa saja ya, apa saja nama ininya, silakan nanti bangun komunitas untuk bukan pengobatan ya. Saya tidak mau bicara obat, terapi. Sebenarnya kita tidak butuh obat,
Cuman dia bagus, dia bikin pengobatan supaya seolah-olah pengobatan lari ke obat. Dia main frekuensi suara. Jadi itu yang dia mainkan. Dia mainkan frekuensi pengobatan, berarti butuh obat. Nah begitu kita ambil obat, kejebak racun. Gitu. Nah ini mindset kan. Jadi lebih baik kita terapi. Karena terapi ini berkelanjutan. Berkelanjutan namanya tidak bisa sehari. Oh gitu. Kalau ini kan mereka main sistem instan kan. Tok jadi. Ya, tapi makanya kan makin dosisnya makin tinggi. Begitu makin tinggi, berarti selnya udah tidak mampu untuk ngangkat dosinya. Akhirnya tinggal, komplikasi. Komorbid. Jadi saya kasih tahu, tidak ada orang korban daripada genetik bawaan. Gak ada. Itu teori mereka. Boleh dong kalau saya bikin teori sendiri. Jangan paksakan selalu teori mereka yang benar. Makanya jadilah ahli juga. Jangan kita tunduk kepada istilah ahli mereka. Mereka selalu membangun suatu mindset. Kembalikan kepada ahlinya. Iya. Ahli siapa? Ahli menurut mereka. Menurut saya Anda nggak ahli. So what? Kan gitu. Iya kan? Bapak juga bisa jadi ahli kok. Makanya jangan selalu bikin buku dengan ada footnote. Tidak selamanya bikin buku pakai footnote. Itu Anda budak. Budak mindsetnya dia. Bikin buku. Mulai sekarang bikin buku, bikin sesuatu penemuan tanpa footnote. Supaya dari Indonesia lah yang menjadi footnote-nya mereka. Coba sekarang saya perhatikan semua. Mau doktor, mau profesor, semua pakai footnote. Semua suruh bikin jurnal. Jurnal bayar pula. Itu loh. Wah ini piro semua, uang semua. Inilah industri. Pendidikan bukan membuat orang menjadi fitrah mengenal Tuhan, disuruh kejar uang. Jadi orang yang kadang-kadang ini saya lihat tuh, oh yang dibutuhkan pendidikan, ntar dulu pendidikan yang mana? Pendidikan gratis bukan makan gratis. Iya Pak, pendidikan yang mana? Isinya benar nggak yang dididik? Oke, kalau bicara pendidikan perlu. Pendidikan tidak selamanya harus di bangku sekolah. Betul. Setuju. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan kehidupan. Bukan pendidikan teori. Makanya banyak orang frustrasi. Bayangkan sekarang banyak S2 jadi Gojek. Kasihan waktunya sekian lama. Iya. Cuman Gojek. Mendingan uang dari sana. Dia bisa beli apa? 10 mobil misalnya. Atau berapa itu dia kumpul di sekolah. Dia sewain. Atau dia bikin lahan. Dia makan dari lahan itu, lebihnya hasilnya dia bisa jual. Jadi habis waktu. Jadi orang-orang itu jangan selalu jangan selalu kalian tuh oh iya pendidikan perlu, iya. Suruh mereka diskusi sama saya. Biar saya buka. Sebenarnya kalian mau mendidik atau mau cari duit? Kalau mendidik sudah punya motivasi dapat uang dari situ, itu tinggalkan, itu omong kosong. Karena tidak ada segala sesuatu yang dimulai karena nafsu, pengen kaya, karena nafsu, memanipulasi orang, menjual sesuatu, terus otaknya hanya untuk kemakmurannya. Ada vibrasi nafsu di situ, hasilnya akan buruk, tidak akan manfaat buat fitrah kita. Contoh minuman kayak begini, ya kelihatannya warnanya bening, tapi karena nafsu supaya jadi jual. Kenapa kalian juga terbiasa dengan beli itu? Minum air tanah, cari dari sumber yang masih belum terkontaminasi oleh industri, limbah industri. Minum dari situ. Tubuhmu dibuat Tuhan dari tanah. Semua yang fitrah, semua yang koheren, yang cocok dengan tubuh hanya berasal dari tanah. Itu kuncinya. Jadi berdamailah dengan alam. Sok-sokan nggak mau pakai sendak, nggak mau nyeker. Nyeker ya Pak kita ya? Ini belagu bener deh. Ya harus nyeker ya Pak ya? Dan mereka pinter kan, kasih model gini-gini keren. Tahu nggak kenapa mereka suruh kasih sepatu karet? Isolator. Supaya tidak terima listrik dari bumi. Iya. Isolator ya Pak? Isolator. Iya. Itulah semuanya itulah. Apalagi? Jadi next step saya lebih suka ngobrol-ngobrol santai. Ya. Saya bisa keluar, tapi kalau misalnya diiniin karena banyak banget itu. Paham Pak, saya ngerti. Jadi kalau paham banget. Kalau itu kalau kayak di film tuh,
ada rumus ini keluar. Iya, masuk nih banyak. Aduh. Jadi Pak, next step-nya apa Pak Dharma? Next step seorang Pak Dharma Pongrekun apa? Enggak, kayak gini aja. Kayak gini aja. Ini banyak yang Saya kayak gini aja. Yang penting apa namanya? Apa yang saya kerjakan lakukan ini bukan apa-apa. Hanya untuk mempermuliakan Allah. Kita mulai dari keluarga kita. Selamatkan dulu keluarga kita. Baru kamu selamatkan orang lain di luar keluargamu. Ya. Makanya penting rumah tangga juga yang utuh. Itu dulu baru ke sana. Anakmu dulu urus baru ke sana. Jangan urus di sana, di dalamnya buruk. Itu namanya pencitraan. Banyak di antara kita yang melakukan itu. Saya juga mungkin dulu itu. Makanya dalam keluarga saya coba sadarkan dulu keluarga saya. Khususnya keluarga inti. Adik, ponakan, adik mantu, sama orang tua saya. Untuk don't touch that things itu. Jangan sekali-sekali ini. Karena nggak ada gunanya orang lain ini terus keluarga saya. Saya akan terganggu kan. Setelah itu aman, baru ke sana. Sekarang mereka bilang, kalau tidak, mereka sudah ini. Dan sekarang semua membuat, kenapa langkah saya ke depan akan terhambat. Gitu. Makanya penting sekali, inti itu, kesatuan, doa dari keluarga, untuk menjalankan ini semua. Makanya penting sekali keluarga yang mengenal Tuhan, karena kalau keluarga mengenal Tuhan, keluarga akan mengatakan ini. Lanjutkan, nak. Papa mama doa buat kamu. Selesai. Kita nggak butuh apa-apa. Jangan mengharapkan harta dari orang tua. Anak yang mengharapkan harta dari orang tua, itu anak yang tidak tahu diri. Jangan mengharapkan, itu namanya warisan. Nggak usah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhlas menerima, ikhlas lepasin semua. Kita datang tidak bawa apa-apa. Dengan telanjang. Dan kita akan pergi dengan tidak apa-apa. Jadi ringan hidup ini. Yang membuat kita berat apa? Nanggung dosa, takut tahu, pengen beli jam, pengen beli ini, pengen begini. Makanya tinggalkan mall. Makan di warung Padang. Makan di apa itu? Tinggalkan mall. Jangan karena mau gaya atau sekarang udahlah. Dimanapun kita berada, indah semuanya. Itu mall indah buatan. Itu. Gak usah jalan-jalan ke apa perwisata, gak usah lagi. Gak usah libur-liburan. Liburan itu adalah jebakan Batman. Membuat kita menghabiskan uang kita, membuat kita terlena, dan mereka akan, karena ketika kita berlibur, kita tidak siaga, kita tidak waspada, di situ dia datang. Bersiap. Kenapa begitu banyak libur? Mungkin tidak sadar bahwa libur makin banyak. Oh, libur banyak ya? Ya. Banyak ya? Ya, dari dulu itu liburan tuh refreshing itu jebakan Batman. Kita nggak pernah nyari Tuhan. Misalnya cuma lihat mata gini, ngeluarin duit, pergi makan, belanja, pulang lagi ke hotel tidur, bolak-balik begitu aja. Sampai di rumah pulang mati gue. Kartu kredit gue gini. Berhadapan dengan masalah baru. Oh, supaya ada masalah baru, supaya ngiket lagi. Ya, di samping itu apa? Nggak ada hasilnya. Jadi, indah itu sangat tergantung ketika hatimu tenang. Ya. Jangan pernah mengatakan di sini indah, di sini tidak. Itu dunia, klasifikasi dunia. Buat saya, semua ciptaan Tuhan indah. Alamnya indah, semuanya indah, maka hidup kita akan indah. Kalau pemimpin kita memperlakukan rakyatnya dengan indah, semuanya akan indah. Tergantung. Kita lihat nih, gak usah banyak ngomong lah. Ya. Mudah kok di debat mereka. Ngomong aja kok. Buktinya apa? Jadi, saya mau mengajak kita semua. Saya juga punya kelemahan. Mari kita sama-sama bersatu, kompak. Hanya kekompakan yang bisa. Nah, kekompakan ini yang dihancurkan selama ini. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Injil Markus pasal 1. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit,
dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.